Siapa yang pernah menyangka bahwa di ujung usianya, seorang janda tua harus menikahi seekor kera putih demi menyelamatkan desanya. Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di balik bukit-bukit berkabut, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Sri. Usianya telah menginjak 85 tahun, tetapi semangat hidupnya tetap menyala meski tubuhnya sudah mulai rapuh. Rumah kecilnya yang terbuat dari bambu berdiri di tepi hutan lebat, tempat di mana legenda-legenda aneh sering dibisikkan oleh angin malam. Desa itu sedang dilanda kemarau panjang. Hujan tak kunjung turun, sawah mengering, dan sumur-sumur kehabisan air. Warga desa mulai percaya bahwa ini adalah kutukan dari makhluk gaib yang marah, karena hutannya terusik oleh manusia. Suatu malam, kepala desa datang ke rumah Mbok Sri bersama beberapa tetua desa. Wajah mereka muram dan penuh beban. "Mbok Sri, kami datang untuk memohon bantuan," ujar kepala desa Pak Jaya dengan suara bergetar. Mbok Sri yang tengah menanak nasi dengan tungku sederhana menoleh dengan pandangan lembut. "Apa yang bisa saya bantu, Pak Jaya?" Pak Jaya menarik napas panjang sebelum menjawab. Dukun desa telah meramal bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan pernikahan suci antara seorang manusia dan penjaga hutan, seekor kera putih sakti. Kata-kata itu menggantung di udara seperti kabut tebal. Mbok Sri terdiam. Para tetua desa menundukkan kepala mereka. "Dan siapa manusia itu?" tanya Mbok Sri dengan suara gemetar. Pak Jaya menelan ludah. "Ramalan itu menunjuk padamu, Mbok Sri. Kau adalah yang terpilih." Malam itu terasa begitu panjang bagi Mbok Sri. Angin yang bertiup melalui celah-celah dinding bambu terasa lebih dingin dari biasanya. Di luar sana, suara hutan seperti nyanyian kesedihan. Keesokan paginya, dengan hati yang berat, Mbok Sri diantar oleh warga desa menuju sebuah altar sederhana di tengah hutan. Di sana, di bawah pohon besar yang menjulang tinggi, seekor kera putih duduk dengan tenang. Matanya berkilauan seperti bintang pagi, dan aura mistis menyelimutinya. Dengan suara serak, kera putih itu berkata, "Apakah kau rela, Mbok Sri, untuk mengikat janji denganku demi menyelamatkan desamu?" Air mata Mbok Sri jatuh perlahan di pipinya yang keriput. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Jika ini memang takdir saya rela, asalkan desa ini bisa selamat." Angin hutan berhembus lebih kencang, dan langit yang tadinya mendung mulai menunjukkan secercah sinar matahari. Hari-hari setelah pernikahan suci antara Mbok Sri dan sang kera putih terasa aneh namun damai. Mbok Sri kini tinggal di sebuah pondok kecil yang dibangun oleh para warga di tepi hutan, dekat dengan altar tempat pernikahan itu dilangsungkan. Sang kera putih yang oleh Mbok Sri dipanggil dengan nama Raden Putih, sering duduk di beranda pondok menatap langit dengan mata penuh kebijaksanaan. "Raden, apakah kau benar-benar makhluk sakti?" tanya Mbok Sri suatu sore, ketika sinar matahari berwarna keemasan menyinari pepohonan. Raden Putih menoleh perlahan. Matanya yang berkilauan menatap Mbok Sri. "Aku bukan sekadar makhluk sakti, Mbok. Aku adalah penjaga keseimbangan alam di sini. Namun, kekuatan sebesar apapun tak akan berguna jika manusia terus merusak apa yang seharusnya dijaga." Mbok Sri mengangguk pelan. Hatinya perlahan mulai memahami beban yang dipikul oleh sang kera putih. Setiap malam, mereka berbincang di bawah cahaya bulan, membicarakan tentang kehidupan, kesedihan, dan harapan. Suatu malam, Mbok Sri bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat air mengalir deras dari puncak bukit dan meresap ke dalam tanah kering desa mereka. Ia terbangun dengan perasaan lega, seakan mimpi itu adalah pertanda baik. Keesokan harinya, Raden Putih mengajak Mbok Sri berjalan ke dalam hutan yang lebih dalam dari biasanya. Mereka tiba di sebuah mata air kecil yang hampir kering. "Mbok, tempat ini dulunya adalah sumber kehidupan desa, tapi sekarang ia hampir mati. Aku akan menggunakan sisa kekuatanku untuk membangunkannya kembali," ujar Raden Putih. Dengan gerakan anggun,
Sang kera putih menutup matanya dan mulai merapal mantra. Cahaya lembut berwarna hijau keluar dari tubuhnya, menyebar ke seluruh penjuru mata air. Perlahan, gemericik air mulai terdengar, dan mata air yang tadinya hampir mati mulai memancar dengan deras. Air mata Mbok Sri kembali jatuh. Ia berlutut di tepi mata air itu dan berdoa dengan khusyuk. "Terima kasih, Raden. Terima kasih." Namun, Raden Putih tampak lemah setelah ritual itu. Nafasnya tersengal dan tubuhnya tampak kehilangan sebagian cahayanya. "Mbok Sri, waktuku di dunia ini tak lama lagi. Aku hanya berharap desa ini bisa menjaga apa yang telah kami pulihkan hari ini." Mbok Sri menggenggam tangan kecil sang kera putih dengan erat. Hatinya terasa begitu sakit. Di kejauhan, awan mulai berkumpul di langit, dan rintik hujan pertama setelah kemarau panjang mulai jatuh ke bumi. Hujan turun dengan lembut, membasahi tanah kering yang telah lama merindu. Mbok Sri dan Raden Putih duduk di bawah atap kecil pondok mereka, memandang keluar dengan mata berkaca-kaca. Hujan itu adalah tanda harapan, namun di baliknya, Mbok Sri tahu bahwa waktu Raden Putih semakin menipis. "Raden, andai saja aku bisa memberikan sebagian usiaku untukmu," bisik Mbok Sri. Suaranya bergetar. Raden Putih menatapnya dengan lembut. "Mbok Sri, setiap detik yang kuhabiskan bersamamu adalah anugerah. Kau telah mengajarkanku tentang ketulusan dan pengorbanan yang hanya dimiliki oleh hati manusia yang penuh kasih." Mbok Sri mengusap air matanya. Malam itu, mereka menghabiskan waktu bersama di bawah selimut kain tua. Raden Putih bersandar di bahu Mbok Sri, dan untuk pertama kalinya, Mbok Sri merasakan kehangatan yang berbeda, bukan dari manusia biasa, tetapi dari makhluk yang penuh cinta, meski dalam wujud yang tak lazim. Beberapa hari berlalu, desa mulai kembali hidup. Sawah-sawah yang tadinya retak kini dipenuhi oleh tanaman hijau yang tumbuh subur. Warga desa datang ke pondok Mbok Sri untuk mengucapkan terima kasih. Namun, di balik senyumannya, Mbok Sri menyimpan kegelisahan yang mendalam. Suatu senja, Raden Putih mengajak Mbok Sri berjalan ke puncak bukit kecil di dekat hutan. Mereka duduk berdampingan, menikmati pemandangan matahari yang perlahan tenggelam. "Mbok Sri, waktu kita semakin singkat. Tapi kau harus tahu, cinta yang kita bagikan adalah sesuatu yang akan abadi," ujar Raden Putih dengan suara lembut. Mbok Sri memegang tangan kecil Raden Putih dengan penuh kasih sayang. "Aku tidak akan pernah melupakanmu, Raden. Kau datang sebagai penyelamat, tapi di hatiku, kau tinggal sebagai cinta pertamaku di ujung senja." Raden Putih tersenyum, dan pada saat itu, cahaya lembut mulai menyelimuti tubuhnya. Perlahan-lahan, tubuhnya berubah menjadi serpihan cahaya kecil yang terbang menuju langit. Angin berhembus lembut, seakan membawa pesan perpisahan. "Selamat tinggal, Mbok Sri. Jaga desa ini, dan jagalah cinta kita dalam kenanganmu." Suara Raden Putih terdengar samar sebelum lenyap sepenuhnya. Mbok Sri duduk sendirian di bukit itu. Air mata mengalir deras di pipinya. Namun, di balik kesedihan, ada kedamaian yang merayapi hatinya. Di bawah sinar matahari yang memudar, Mbok Sri berjanji untuk menjaga warisan Raden Putih, cinta, keseimbangan, dan pengorbanan. Hari-hari berlalu sejak kepergian Raden Putih. Hutan kini kembali hijau, sungai-sungai mengalir deras, dan desa kecil di kaki bukit itu kembali hidup dengan penuh syukur. Namun, di balik kehidupan yang kembali bersemi, hati Mbok Sri tetap menyimpan ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh kenangan tentang sang kera putih. Setiap pagi, Mbok Sri berjalan menuju mata air yang dulu dihidupkan oleh Raden Putih. Ia membawa bunga-bunga liar dan menaruhnya di tepi sumber air sebagai tanda terima kasih dan penghormatan. "Raden, lihatlah, desamu kini subur kembali," bisik Mbok Sri sambil menatap air yang jernih, memantulkan cahaya mentari pagi. Suatu hari, anak-anak desa datang berlarian ke pondok Mbok Sri. Mereka membawa sekeranjang buah-buahan segar,
dan bunga-bunga liar. "Mbok Sri, lihat, ini untuk Embok. Terima kasih karena Embok telah menyelamatkan desa kami," seru seorang anak kecil dengan mata berbinar. Embok Sri tersenyum hangat dan memeluk anak-anak itu satu persatu. Dalam hati, ia merasakan kehadiran Raden Putih di tengah keceriaan mereka. Malam itu, Mbok Sri duduk di beranda pondoknya. Angin berhembus lembut membawa aroma bunga hutan. Di langit, bintang-bintang bersinar terang. "Raden, kau mungkin telah tiada, tetapi cintamu tetap hidup di sini, di hati setiap orang di desa ini dan di dalam diriku," ujar Mbok Sri sambil memandang langit. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, dan daun-daun berdesir seakan menjawab kata-katanya. Dalam kilauan bintang, Mbok Sri seperti melihat sosok Raden Putih tersenyum kepadanya dari kejauhan. Air mata Mbok Sri menetes lagi, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan dan rasa syukur. Ia tahu, cinta mereka akan selalu abadi, tak peduli waktu dan ruang. Hari-hari berikutnya, Mbok Sri hidup dengan damai. Ia menjadi penjaga mata air itu, memastikan airnya tetap mengalir dan desanya tetap makmur. Kisah tentang Mbok Sri dan Raden Putih menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, bukan sebagai cerita tentang kesedihan, tetapi tentang pengorbanan, cinta, dan keabadian.